Salam saudara, saya akan membacakan tugas etika hukum yang baik dan yang salah. Hukum Taurat. Istilah Taurat berasal dari bahasa Ibrani yaitu Torah, yang artinya ajaran. Asal kata Torah ada hubungannya dengan kata kerja hora, yang memiliki arti memimpin, mengajar, mendidik, dan juga sering diterjemahkan dengan istilah pengajaran. Istilah Torah diartikan pengajaran, tetapi bisa juga diartikan hukum yang berasal dari kata yarah, yang artinya mengarahkan atau mengajar. Kata Torah kemudian juga dipakai untuk menyebutkan Pentateuch, yakni kelima kitab pertama yang ada di dalam Alkitab. Hukum Taurat Musa yang tertulis dalam kelima kitabnya dapat dibagi dalam 3 kelompok. Hukum moral yang membicarakan peraturan-peraturan Allah bagi umat Israel untuk hidup kudus, mengasihi Allah dan mengasihi sesama, yang prinsip dasarnya tertulis dalam 10 perintah Tuhan. Keluaran 20 ayat 1-17. Yang kedua, hukum perdata atau hukum sosial yang membicarakan serta membahas kehidupan hukum dan sosial ke masyarakat bangsa Israel. Keluaran 21 ayat 1-23 dan 33. Yang ketiga, hukum peribadatan yang membicarakan bentuk dan upacara penyembahan umat Israel kepada Tuhan, juga mengenai sistem persembahan korban dan kehidupan keagamaan. Keluaran 24 ayat 12-31 dan 18. Ajaran etik Yesus. Ajaran etik Yesus Kristus di antaranya terdapat dalam Injil-Injil sinoptis, yaitu Markus, Matius, Lukas. Salah satu ajaran tersebut adalah khotbah di bukit, Matius 5 ayat 7 dan Lukas 6 ayat 20-49. Dalam khotbah di bukit, Yesus mempermasalahkan etik orang Farisi yang sangat berpegang teguh pada pelaksanaan hukum Taurat, tetapi tidak mengarah kepada kegenapan hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam hal ini Yesus mengatakan bahwa jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Matius 5 ayat 20. Karena kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Lukas 10 ayat 9. Selain itu, ajaran etik Yesus juga meminta kepada manusia untuk menjadi seorang manusia yang bersifat ilahi. Kata ilahi ini memiliki arti menjadi seorang yang lebih baik dari yang lain. Sebagai contoh, Yesus mengajarkan, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapa yang menyuruh engkau berjalan-jalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Matius 5 ayat 39-41. Yesus dan hukum Taurat. Pada zaman Yesus, terdapat orang Farisi yang menganggap isi Taurat sebagai sejumlah tuntutan dan larangan yang harus dipatuhi. Semua peraturan itu berjumlah 613. Masing-masing peraturan ditambah dan dengan sejumlah petunjuk-petunjuk dan nasihat-nasihat yang menentukan situasi dan waktu di mana peraturan tersebut harus dilaksanakan. Petunjuk dan nasihat yang ditambahkan berfungsi sebagai pagar keliling Taurat dan dikenal dengan sebutan halakha atau jalan. Halakha merupakan penjelasan Taurat tetapi sekaligus juga hukum adat yang berdasarkan Taurat. Oleh karena tindakan yang dilakukan oleh orang Farisi, maka ada sebuah sikap etis yang dilakukan oleh Yesus yang terdapat dalam keempat Injil. Sikap Yesus terhadap hukum Taurat juga berhubungan dengan pengajaran-pengajaran yang ia lakukan. Salah satu sikap yang ditunjukkan Yesus terdapat dalam Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Maksud dari kata menggenapi adalah memenuhi atau menyempurnakan. Namun muncul pertanyaan, bagaimana cara Yesus untuk menggenapi hukum Taurat itu? Yang pertama, Yesus mensyaratkan sesuatu yang lebih mendasar daripada hukum Taurat. Yesus dengan segenap hatinya tunduk kepada tuntutan-tuntutan hukum Taurat, karena menurutnya tiada kehendak yang berlaku kecuali kehendak Bapa yang dinyatakan dalam hukum Taurat. Dengan kata lain, Yesus tidak mengartikan kehendak Allah atas dasar hukum Taurat, melainkan hukum Taurat atas dasar kehendak Allah. Sebagai contoh, Markus 2 ayat 23-28. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya hendak memetik bulir gandum,
Maka kata orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud? Ketika ia dan mereka mengikutinya kekurangan dan kelaparan, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah. Waktu Abiatar menjadi sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikut. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Yang kedua, Yesus bertindak dengan wibawa terhadap hukum Taurat. Sebagai contoh, dalam hukum Taurat Imamat 11 ayat 15 dikatakan mengenai peraturan tentang hal yang tahir dan hal yang najis, tentang makanan yang halal dan yang haram, tetapi Yesus mengatakan bahwa apa yang masuk ke dalam tubuh seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari tubuh tersebut itulah yang menajiskannya. Dengan demikian Yesus ingin mengatakan bahwa semua makanan halal. Markus 7 ayat 15 dan 19. Demikian contoh-contoh etika hukum yang baik dan yang salah. Saya akan menggambarkan 10 perintah Tuhan Yesus yang sering diabaikan. Yang pertama, Tuhan Yesus berkata, "Janganlah khawatir akan hidupmu." Matius 6 ayat 25. Tetapi banyak orang Kristen yang khawatir akan hidupnya. Kedua, perintah Tuhan agar jangan berzinah. Bahkan memandang lawan jenis dengan nafsu seksual pun sama dengan berzinah. Matius 5 ayat 27 sampai 28. Tetapi banyak orang yang berzinah, hubungan seks sebelum nikah, lihat atau menonton gambar video porno. Ayat yang ketiga, Tuhan Yesus memerintahkan untuk mengampuni orang lain. Matius 6 ayat 12, Markus 1 ayat 25. Tapi banyak orang yang tidak mau mengampuni, malah disimpan dan menjadi dendam yang terus akan menjadi kepahitan hati. Yang keempat, Tuhan Yesus memerintahkan untuk tidak tamak. Lukas 12 ayat 15. Tetapi banyak orang yang serakah dan cinta akan uang dan harta duniawi. Yang kelima, Tuhan Yesus memerintahkan agar jangan bercerai. Matius 19 ayat 6. Tapi banyak orang yang bercerai. 6. Tuhan Yesus memerintahkan agar berdoa dengan tekun. Lukas 18 ayat 1. Tetapi banyak orang yang malas berdoa dan tidak mau berdoa. Yang ketujuh, Tuhan Yesus memerintahkan untuk mengingat dan menolong orang miskin. Lukas 14 ayat 12 sampai 14, Matius 25 ayat 40 sampai 45. Tapi banyak orang yang tidak berbelas kasihan pada orang miskin. 8. Tuhan Yesus memerintahkan untuk mengasihi dan mendoakan musuh. Matius 5 ayat 44. Tetapi banyak orang yang membenci musuh dan tidak mau mendoakan mereka. 9. Tuhan Yesus memerintahkan untuk menjadi sempurna. Matius 5 ayat 48. Tetapi banyak orang yang beralasan tidak bisa sempurna. Yang 10 terakhir, Tuhan Yesus memerintahkan untuk memberitakan Injil. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Tetapi banyak orang yang berdiam diri dan tidak mau melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Demikian tugas etika hukum yang baik dan yang salah. Salam, Tuhan Yesus memberkati.